Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, kembali lagi bersama saya Silviana Claudia dalam program Tausiah Ramadan. Tausiah Ramadan edisi hari ini Selasa 19 April 2022 akan membahas tema mengenai Nuzulul Quran dalam lintasan sejarah. Nuzulul Quran menjadi salah satu peristiwa penting bagi umat Islam di dunia. Nuzulul Quran selalu diperingati setiap tanggal 17 Ramadan. Di mana arti dari Nuzulul Quran sendiri adalah peristiwa turunnya Al-Quran dalam menyempurnakan ajaran Islam sebagai petunjuk umat manusia. Dan pemirsa, pada sore hari ini saya ditemani melalui sambungan virtual Zoom oleh Bapak Kiai Haji Abdul Aziz, SAG MPDI, di mana beliau merupakan Kepala KUA Sempu Banyuwangi. Assalamualaikum Pak Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Silvi. Baik. Gimana kabarnya hari ini Pak Aziz? Ya, alhamdulillah sehat, walafiat. Alhamdulillah. Baik Pak Aziz, di Tausiah Ramadan edisi hari ini membahas tema mengenai Nuzulul Quran dalam lintasan sejarah. Bisa dijelaskan dan dipaparkan seperti apa yang dimaksud dengan Nuzulul Quran itu sendiri? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la nadiya ba'dah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai yang selalu saya taati dan selalu saya muliakan. Para pemirsa FTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian kita pada kesempatan kali ini adalah Nuzulul Quran dalam lintasan sejarah. Saya menyampaikan tema ini karena kita masih dalam suasana memperingati Nuzulul Quran. Di Indonesia, Nuzulul Quran lazim diperingati setiap tanggal 17 Ramadan. Hampir di seluruh tempat di Nusantara ini mengadakan peringatan Nuzulul Quran layaknya memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hari besar lainnya. Banyak cara masyarakat mengisi acara Nuzulul Quran. Mulai dari tumpengan, di desa saya itu tumpengan, pengajian, istighosah, tahlilan, dan juga barusan yang saya lakukan di kantor kami adalah khataman Al-Quran. Termasuk di Kementerian Agama hari ini khataman Al-Quran dalam rangka memperingati Nuzulul Quran dan lain sebagainya. Mengenai turunnya Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuh dalam Al-Quran surat Al-Baqarah disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Juga Allah Ta'ala dawuh dalam surat Ad-Dukhan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Hampir sama redaksinya dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Ibnu Katsir menjelaskan atau memaparkan Allah Ta'ala memuji bulan Ramadan di antara bulan-bulan lain, yaitu dengan memilihnya sebagai bulan diturunkannya Al-Quranul Azim. Maka berdasarkan ayat-ayat yang saya baca tadi, ada dua peristiwa penting dalam bulan Ramadan. Apa itu? Pertama, dhamirhu tadi itu, anzalnahu. Dhamirhu pada anzalnahu adalah Al-Quran. Momen turunnya Al-Quran. Momen turunnya Al-Quran diabadikan oleh hamba Allah dengan peringatan nuzulul Quran, yaitu setiap tanggal 17 Ramadan. Yang kedua, Lailatul Qadar di Lailatul Qadri. Lailatul Qadar ini janji Allah akan diturunkan setiap bulan Ramadan. Momen Lailatul Qadar ini diabadikan oleh hamba Allah dengan banyak melakukan iktikaf dan ibadah-ibadah yang lain. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kebaikan yang diperoleh seorang muslim pada malam tersebut mempunyai nilai lebih dari 1000 bulan atau 83 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inna anzalnahu. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran. Jumhur ulama sepakat Al-Quran itu munazzal. Munazzal itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Hanya saja para ulama berbeda pendapat. Apakah Al-Quran diturunkan sekali dalam Lailatul Qadar atau lebih? Masing-masing ulama juga berbeda pendapat soal apa makna al-inzal dan bagaimana proses al-inzal berlangsung. Pertama, kita bahas al-inzal. Al-inzal berasal dari kata anzala yunzilu inzal, berbentuk masdar. Artinya dalam kamus al-idhar. Apa itu al-idhar? Artinya melahirkan, menjelaskan, menghadirkan, atau memperlihatkan. Jadi posisinya tidak harus dari ketinggian langit menuju tempat rendah bumi seperti terkandung pada kata nazala. Al-Quran turun tidak dalam bentuk lembaran kertas penuh tulisan yang jatuh berhamburan dari langit, turun ke bumi, kemudian dipungut oleh Rasulullah SAW. Tidak juga malaikat Jibril membawa bundelan kertas, bundelan kitab, kemudian menyerahkan bundelan kitab yang dapat diraba, dipegang kepada Rasulullah SAW. Tidak, tetapi Al-Quran turun ke bumi dari langit, ke bumi manusia ini dengan lokus ataupun perantara Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seorang diri. Ini merupakan peristiwa ruhani yang Nabi Muhammad sendiri sulit menjelaskan. Bahkan pada awalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketakutan ketika makhluk spiritual bernama Jibril menemui beliau di Gua Hira. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa FTV yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, kata al-inzal
itu dengan cara Allah memberikan pemahaman kepada malaikat Jibril ketika berada di langit. Kemudian Jibril turun ke bumi menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu pilihan katanya adalah nazala. Kemudian bagaimana proses Al-Quran diturunkan? Al-Quran diturunkan, pertama Al-Quran diturunkan oleh Allah ke Lauhul Mahfuz. Kedua, dari Lauhul Mahfuz itu Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Baitul Izzah adalah Sama'ud Dunya, langit dunia, diturunkan secara sekaligus. Al-Quran lengkap, Al-Quran sempurna, yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Yaitu dari suratul Fatihah sampai surat An-Nas. Proses yang kedua inilah terjadi pada malam Jumat tanggal 17 Ramadan. Nah, yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah ke dunia secara berangsur-angsur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat demi ayat, waktu yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan selama 20 tahun. Ada pendapat lain mengatakan 21 tahun. Ada pendapat lagi mengatakan 23 tahun. Di mana 13 tahun Al-Quran turun di Mekah dan 10 tahun Al-Quran turun di Madinah. Para pemirsa FTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita membahas tentang dasar-dasar. Pakar tafsir terkemuka Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' lil Ahkamil Quran yang dikenal dengan Tafsir Qurtubi dalam juz 2 halaman 297 menegaskan wala khilafa annal Qur'ana unzila minnal lauhil mahfuz lailatal qadri ala ma bayyannahu jumlatan wahidah fawudi'a fi baitil izzah fi sama'id dunya thumma kana Jibril sallallahu alaihi wasallam yanzilu bihi najman fil awamiri wan nawahi wal asbabi wa dhalika fi 20 sanah. Wala khilaf, tidak ada perbedaan. Annal Qur'ana unzila minal lauhil mahfuz, bahwa Al-Quran diturunkan dari lauhul mahfuz lailatal qadri ala ma bayyannahu jumlatan wahidah, pada malam Lailatul Qadar secara keseluruhan seperti penjelasan kami. Fawudi'a fi baitil izzah fi sama'id dunya, maka Al-Quran terlebih dahulu diletakkan di Baitul Izzah, di langit dunia. Thumma kana Jibril sallallahu alaihi wasallam yanzilu bihi najman. Kemudian Jibril menurunkannya secara berangsur-angsur. Fil awamiri wan nawahi wal asbab, tentang perintah, larangan, dan sebab-sebab lain. Wa dzalika fi 20 sanatan. Demikian itu terjadi selama 20 tahun. Kemudian dilanjutkan, waqala Ibnu Abbas unzilal Qur'ana minal lauhil mahfudi jumlatan wahidatan ilal katabati fi sama'id dunya thumma nazala bihi Jibril alaihi salam nujuman, yakni al-ayata wal ayatain fi awqatin mukhtalifatin fi 21 sana. Wa qala Ibnu Abbasin unzilal Qur'an minal lauhil mahfuz jumlatan wahidah. Sahabat Ibnu Abbas
berkata Al-Quran itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz secara menyeluruh ilal katabati fi sama'id dunya, kepada para malaikat pencatat wahyu di langit dunia. Tsumma nazala bihi Jibril alaihi salam nujuman. Kemudian Jibril turun membawanya secara beransur-ansur, yakni al-ayata wal ayatain, 1 dan 2 ayat. 1 ayat, 2 ayat, dan lain sebagainya. Awqatin mukhtalifah, di waktu yang berbeda-beda, bi ihda wa ishrina sanah, selama 21 tahun. Tadi 20 tahun, kalau ini 21 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syekh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari menyampaikan riwayat dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayatil Quran, yang dikenal dengan tafsir At-Tabari, juz 3 halaman 188, bisa dibuka. Qala unzilal Qur'anu jumlatan minadz-dzikri fi lailati arba'in wa isrin min Ramadan faju'ila fi baitil izzah. Qala unzila al-Qur'anu jumlatan. Al-Quran itu diturunkan secara keseluruhan. Minadz-dzikri fi lailati arba'in wa isrina min Ramadan, pada malam 24 dari bulan Ramadan. Faju'ila fi baitil izzah, kemudian diletakkan di baitul izzah. Dilanjutkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, qal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal nazalat suhufu Ibrahim awwala lailatin min syahri Ramadan wa unzilatit Tauratu fi sittin madaina min Ramadan wa unzilal Injilu li thalatha asyrata khalat wa unzilal Qur'anu di arba'in wa ishrina min Ramadan. Yang artinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazalat suhufu Ibrahim awwala lailatin min syahr Ramadan. Lembaran-lembaran suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam itu turun pada awal bulan Ramadan. Wa unzilat at-Tauratu li sittin madaini min Ramadan. Taurat diturunkan pada 6 Ramadan. Wa unzilal Injilu di thalatha asyrata khalat. Injil diturunkan pada 13 Ramadan. Lah kemudian Al-Quran wa unzilal Qur'anu di arba'in wa ishrina min Ramadan. Al-Quran diturunkan pada 24 Ramadan. Jadi luar biasa, bulan Ramadan itu seluruh kitab suci itu diturunkan di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pakar sejarah Syekh Muhammad Al-Khudari menegaskan dalam kitabnya Nurul Yakin fi Sirratil Sayyidil Mursalin halaman 19 disebutkan bad'ul wahyu lamma balagha alaihi salatu wassalamu sinnal kamali wahiyya arba'una sanatan arsalahullah lil alamina basyiran wa nadhira liyukhrijahum minadh dhulumatil jahalati ila nuril ilmi wa kana dzalika fi awwali fatrayir sanah 610 minal milad kama awdahahul marhum Mahmud Basha al-Falaki. Tabayyana ba'da diqqatil bahth anna dzalika kana fi 17 Ramadan sanah 13 qabla al-hijrah wa dzalika yuwafiq Yuliyu sanah 610. Artinya bad'ul wahyu lama balagha alaihi salatu wassalam sinnal kamali wahiyya arba'una sana. Wes pertama kali wahyu turun saat Nabi menginjak usia matang, yaitu 40 tahun.
Arsalahullah lil alamin basyira wa nadhir. Allah mengutusnya untuk alam semesta seraya menggembirakan dan memperingatkan. Jadi memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Untuk apa? Liyukhrijahum min dhulumatil jahalah ila nuril ilmi, untuk mengeluarkan mereka dari gelapnya kebodohan menuju cahaya ilmu. Wa kana dzalika fi awwali fadhir sanah 610 minal milad. Demikian itu terjadi di awal bulan Februari tahun 6010 Masehi. Kama awdahahu almarhum Mahmud Basha al-Falaki, seperti dijelaskan oleh seorang ahli sejarah, ahli astronomi bernama Syekh Mahmud Basha. Beliau adalah pakar astronomi. Tabayyana ba'da diqqatil bahth, setelah penelitian yang cermat, diqqatil bahth, cermat, anna dzalika kana fi 17 Ramadan sanah 13 qabla al-hijrah. Telah jelas bahwa peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan, 13 tahun sebelum hijrah. Wa dzalika yuwafiqu Yuli sana 610, bertepatan dengan bulan Juli tahun 610 Masehi. Dari penjelasan ini, terlepas dari perbedaan pendapat ma'asyiral muslimin, yang jelas Al-Quran dalam sejarah diturunkan di bulan Ramadan, termasuk kitab-kitab suci yang lain, sedangkan ayat yang pertama kali diwahyukan atau turun adalah surat Al-Alaq. Dalam lintasan sejarah disebutkan bahwa malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad SAW membaca. Iqra, itu perintah. Jadi malaikat Jibril menyuruh Nabi kita Muhammad untuk membaca. Bacalah, hai Muhammad. Kemudian Nabi menjawab, ma ana biqari. Saya bukanlah orang yang pandai membaca. Kemudian Rasulullah SAW dipegang, didekat oleh malaikat Jibril sampai Rasulullah SAW merasakan payah. Kemudian dilepaskan, kemudian disuruh baca lagi. Iqra ya Muhammad. Kemudian Nabi tetap menjawab, ma ana biqari. Saya bukanlah orang yang pandai membaca. Kemudian Rasulullah dipegang oleh malaikat Jibril, didekat sampai Rasulullah merasakan payah. Begitu terulang sampai 3 kali. Akhirnya Rasulullah SAW dapat membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Nah, setelah itu Nabi SAW pulang dengan hati yang gemetar, ketakutan, hingga menemui istrinya bernama Khadijah. Lalu berkata, zammiluni, zammiluni. Itu kata-katanya Rasulullah sambil gemetar, ketakutan. Zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Jadi Rasulullah itu menuju ke tempat pembaringan, tidur, kemudian minta diselimuti karena ketakutan dengan malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Khadijah
istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyelimuti Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga rasa takutnya hilang. Itulah nuzulul Quran dalam lintasan sejarah. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa FTV yang dirahmati oleh Allah, selain Al-Quran nuzul saat itu pada Nabi kita Muhammad SAW, juga semoga Al-Quran benar-benar nuzul di hati dan pikiran kita, yang kemudian mendorong adanya perubahan diri dan perubahan sosial. Dari kehidupan yang tidak beradab menjadi beradab. Hidup yang semula tanpa arah lalu berubah menjadi terarah. Yang tadinya tidak bahagia kemudian bahagia. Yang tadinya belum sejahtera akhirnya sejahtera, bahagia dunia dan akhirat. Itulah salah satu pesan nuzulul Quran yang mesti kita gali renungan dan kita amalkan bersama. Demikian, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Innama ana muballighun wallahu yahdi wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Abdul Aziz, SAG MPDI, atas pemaparan yang begitu lengkap terkait dengan nuzul Quran dalam lintasan sejarah. Matur nuwun Pak Aziz atas penjelasannya, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa, tausiah Ramadan berakhir dengan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Abdul Aziz, di mana beliau merupakan Kepala KUA Sempu Banyuwangi melalui sambungan virtual Zoom. Dan pemirsa, kita akan berjumpa lagi dalam program Tausiah Ramadan di edisi selanjutnya. Saya Silviana Claudia, mewakili segenap kru yang bertugas, pamit mohon undur diri dari hadapan Anda. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.